Selamat pagi saudara, kita bertemu lagi di dalam Devotion from Home di hari Sabtu ini. Dan saya percaya kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan, dalam Tuhan berikan kesehatan kita. Dan saya tahu juga kita semua mungkin udah rindu untuk bisa bertemu, beribadah secara langsung di gereja. Tapi mari kita terus berdoa, mari kita terus percaya bahwa kondisi ini akan semakin baik dan kita akan segera dapat beribadah kembali bersama-sama. Nah, kita masuk ke dalam minggu terakhir daripada seri PSBB ini, saudara. Kita ingat, kita membahas tentang P adalah Peace with God, berdamai dengan Tuhan. S-nya adalah Standing in His Grace, berdiri dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kemudian minggu lalu kita bahas Boast in Hope, kita bermegah di dalam pengharapannya Tuhan. Dan kita masuk ke dalam yang terakhir. Kita lihat Roma 5 ayat 2 sampai dengan keempat. Dikatakan, oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita lihat di sini, kita berdiri, kemudian kita bermegah dalam pengharapan, dan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu aja, kita bermegah juga di dalam kesengsaraan. Dan ini yang akan kita bahas hari ini, bahwa karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan hari ini saya berikan judul B yang terakhir, yaitu build a proven character, atau dibangun sebuah karakter yang teruji. Inilah salah satu manfaat ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus. Saudara, bukan saja status kita diperbaiki dari bermusuhan menjadi didamaikan. Bukan saja lokasi kita yang tadinya tidak strategis menerima murka Allah, sekarang lokasi kita strategis. Kita berdiri di dalam kasih karunia Allah. Pengharapan yang kita punya pun dirubah, bukan menjadi pengharapan yang palsu, pengharapan yang mengecewakan, tapi pengharapan yang kita punya di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, karena dasarnya adalah asli dan begitu mahal nilainya, saudara. Dan bukan saja itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tapi sekarang Tuhan juga mengubah kitanya, pribadi kitanya, yang akan Tuhan rubah. Jadi bukan hanya masa lalu kita, masa depan kita, berkatnya yang dirubah, tapi kitanya pun juga akan mengalami perubahan ketika kita mengenal Yesus Kristus. Nah, di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa aku yakin sepenuhnya akan hal ini, yaitu jika Yesus atau Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Diperlihatkan di sini, Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dan Dia akan meneruskannya dan menyelesaikannya sampai akhir hidup kita, sampai hari Kristus Yesus. Artinya Tuhan sudah melakukan hal yang baik. Dia sedang merenovasi kita, Dia sedang merombak kita, Dia sedang mengubah kita untuk menjadi lebih baik. Karakter kita, sifat kita, attitude kita. Dan bagaimana Tuhan mengubah kita, saudara? Kita lihat lagi Roma 5 ayat 3 dan 4 ini. Dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kita lihat kembali bahwa kesengsaraanlah yang menjadi alat untuk mengubah seseorang menjadi tekun dan menjadi tahan uji. Artinya seringkali Tuhan mengizinkan kesengsaraan, kesulitan, kesusahan, masalah, bencana seperti yang kita alami hari ini untuk mengubah karakter kita, mengubah kitanya, saudara. Dan saudara, kalau saudara ingin tahu watak seseorang yang sesungguhnya, lihatlah watak seseorang itu ketika dia menghadapi masalah. Bagaimana dia meresponi sebuah masalah, itulah watak sesungguhnya daripada orang tersebut. Dan sebagaimana di dalam Alkitab diceritakan juga mengenai rumah yang memiliki dua dasar. Dasar yang dibangun dengan batu dan yang dibangun di atas pasir. Dan kita melihat kekuatan daripada rumah ini bisa dibuktikan ketika terjadi masalah, yaitu ketika terjadi hujan, banjir, dan angin. Itulah caranya untuk melihat, untuk menguji kekuatan daripada sebuah rumah. Nah, kadang-kadang masalah adalah cara Tuhan untuk mengungkapkan kelemahan kita, untuk mengungkapkan kepada kita hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 32 mengatakan bahwa setiap ranting
padaku yang tidak berbuah dipotongnya, yang tidak berbuah dipotong oleh Tuhan. Tetapi kita lihat lagi, dikatakan juga, ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah lagi. Bahkan yang sudah berbuah pun dibersihkan oleh Tuhan supaya lebih berbuah lagi. Inilah mengapa kadang-kadang, oh saya udah mengikuti Tuhan, saya udah setia di dalam Tuhan, kok saya masih mengalami kesulitan. Karena dikatakan yang berbuah pun dia bersihkan, yang berbuah pun dia izinkan melewati masalah-masalah, agar tujuannya dikatakan bahwa agar kita lebih berbuah lagi, berbuah lebih banyak lagi. Artinya karakter kita menjadi lebih baik lagi agar kita bisa lebih efektif lagi mengikuti Tuhan atau melayani orang lain. Itulah tujuan kenapa Tuhan menggunakan masalah, kesengsaraan, pressure, tekanan terjadi di dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi lebih berbuah lagi. Nah, kemudian bagaimana respon kita ketika Tuhan membentuk kita? Roma 5, kita lihat lagi. Kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Inilah caranya kita meresponi ketika terjadi kesengsaraan. Dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata tekun dirubah dengan kata sabar. Nah, banyak dari kita ketika kita mengatakan sabar, artinya kita pasif aja menanti Tuhan, menanti waktunya Tuhan, pasrah aja gitu. Tetapi kata sabar di sini digunakan kata yang lain, yaitu bertekun. Nah, kata bertekun ini adalah sesuatu yang aktif, sesuatu yang terus-menerus melakukan sesuatu secara konsisten. Nah, Ibrani 12 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Di sini kita diajarkan bahwa Tuhan ingin kita merubah dari untuk mulai menanggalkan apa yang membebani kita, apa yang menjadi dosa kita. Inilah yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana yang saya katakan di awal, bahwa Yesus sudah melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan dia akan meneruskan. Dia akan terus membantu kita untuk bisa menanggalkan semua beban-beban yang memberati kita, yang merintangi kita untuk bisa mulai berlomba. Dan kita mulai bisa menanggalkan semua dosa-dosa kita. Inilah perubahan yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Ada panggilan untuk menanggalkan, meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu berat, yang begitu menghalangi kita. Dan kadang-kadang Tuhan menggunakan masalah, tantangan, untuk supaya kita bisa menanggalkan itu semuanya. Agar kita mulai dapat memotong, kita mulai bisa membersihkan hal-hal yang mungkin masih kurang baik di dalam kehidupan kita. Yang sebenarnya saudara, Ibrani 12 ayat 12 ini juga mengajarkan bagaimana untuk terus kita bisa terus berada di dalam pertandingan. Yaitu dikatakan dengan berlomba, dengan tekun. Dijelaskan lebih jauh lagi bagaimana maksudnya dengan berlomba dengan tekun ini. Apa yang kita lakukan dengan berlomba dengan tekun ini? Dikatakan kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seorang atlet akan tekun berlatih setiap hari untuk perlombaan yang akan dihadapinya. Dia tidak fokus dengan betapa melelahkannya latihan tersebut, betapa beratnya latihan tersebut, tapi dia terus lakukan itu. Dia tidak peduli betapa beratnya, dan dia tidak fokus tentang betapa tangguhnya, betapa hebatnya lawannya. Dia hanya fokus tekun berlatih, memperbaiki apa yang perlu diimprove, apa yang perlu diperbaiki dari dirinya agar dia dapat bertanding lebih baik lagi. Dia fokus juga kepada tujuan akhirnya, bahwa tujuan akhirnya adalah memenangkan pertandingan tersebut. Nah, seperti apa yang dikatakan di dalam Ibrani 12 tadi, berlomba dengan tekun. Persiapan seorang atlet begitu panjang, kadang-kadang berbulan-bulan mempersiapkan dirinya untuk sebuah pertandingan yang kadang-kadang hanya sebentar waktunya. Bayangkan, seorang yang lari 100 meter hanya memerlukan 10 detik untuk menyelesaikan pertandingan, tapi persiapannya berbulan-bulan. Tapi ketekunannya dalam mempersiapkan semua ini akan memberikan perbedaan di dalam pertandingan yang akan dihadapi. Nah, kita pun demikian. Itulah mengapa kita perlu tekun membaca firman setiap hari, berdoa setiap hari, membangun waktu pribadi dengan Tuhan. Karena ketekunan ini adalah persiapan
untuk kita dalam menghadapi perlombaan. Ketika masalah terjadi, ketika kesulitan terjadi, ketika sesuatu terjadi, kita sudah siap bertanding karena kita sudah setiap hari berlatih. Inilah yang dikatakan mata yang tertuju kepada Kristus, mata tertuju kepada firman, bukan kepada masalahnya. Mata terus tertuju kepada firman, bukan terhadap kelemahan kitanya. Mata tertuju kepada firman, bukan tentang keterbatasannya kita. Mata tertuju kepada firman, bukan mengenai betapa kotor dosa kitanya. Tapi tujukan mata kita kepada Yesus, karena ini bukan tentang masalahnya, dan juga bukan tentang kitanya. Tetapi ini adalah tentang Yesus yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita, dan Dia akan meneruskannya, dan Dia akan bekerja melalui kita. Dan kemudian yang terakhir, kita akan melihat hasil akhir ketika Tuhan membentuk kita. Roma 5 ayat yang ketiga dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dalam terjemahan NASB, bahasa Inggris, dikatakan menimbulkan proven character. Atau dalam kata bahasa Inggris yang lain dikatakan experience, menimbulkan experience. Proven character artinya memiliki sebuah karakter yang telah teruji, telah melewati begitu banyak tes, dan terbukti asli, terbukti genuine, saudara-saudara. Sama seperti sebuah logam yang telah diuji dan menjadi murni. Logam tersebut akan mampu memberikan refleksi, cerminan dari orang yang memurnikan logam tersebut. Ketika kita dimurnikan oleh Tuhan, ketika kita dibentuk oleh Tuhan, kita mulai dapat melihat Tuhan, cerminan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, ada sebuah patung karya Michelangelo, yaitu patung daripada Daud di situ. Nah, patung ini dibuat dari bongkahan marble yang sebenarnya sudah ditolak oleh orang karena dikatakan ada cacatnya di dalam bongkahan marble ini. Nah, tapi Michelangelo tidak fokus kepada kecacatan daripada bongkahan marble ini. Yang dia lihat adalah ada gambar Daud di dalam marble tersebut. Dan kemudian dia membawa patung ini, kemudian dia curahkan semua apa yang menjadi idenya, apa yang dia lihat di dalam bongkahan marble ini. Dan kemudian kita tahu bahwa dia akhirnya membuat sebuah mahakarya, yaitu gambar Raja Daud melalui bongkahan marble yang tadinya ditolak ini. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Yesus. Tuhan mengambil kita, walaupun kita ini cacat, walaupun kita ini banyak bercelanya, saudara. Tapi dia mengambil kita. Dia tidak fokus kepada kecacatan kita. Dia ambil kita. Dia bawa kita ke hadapan. Kemudian dia curahkan kasihnya. Dia curahkan apa yang menjadi rancangannya di dalam kehidupan kita. Dia curahkan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Kemudian dia mulai membentuk kita. Dia mengubah kita. Dia merenovasi kita. Dia memukul di sini, potong di kiri, di kanan. Dan kemudian dia mulai membentuk kita menjadi seperti apa yang dia bayangkan di dalam kehidupan kita, apa yang dia rancang bagi kehidupan kita. Hingga akhirnya kita disebut seperti apa yang Efesus 2 ayat 10 katakan, bahwa kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itulah manfaatnya ketika kita ada di dalam Kristus. Kita seringkali di dalam setiap tahun kita hendak melakukan resolusi, kita ingin berubah menjadi lebih baik dengan resolusi dan resolusi. Resolusi tidak bisa mengubah apa-apa. Diperlukan solusi yang benar untuk terjadi perubahan yang benar, yaitu dengan memiliki hubungan dengan Kristus. Karena ketika kita berdamai dengan Tuhan, kita berdiri di dalam anugerah Tuhan, kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan di dalam ini semuanya, Tuhan mulai merubah kita. Kita mulai dapat dirubah oleh Tuhan. Melewati masa-masa yang mungkin tidak enak. Tapi Tuhan akan menguatkan, memampukan kita. Sehingga akhirnya, melalui kehidupan kita, sebagaimana tadi, batu marble tadi. Orang tidak bisa melihat apa-apa di dalam batu marble itu. Tapi Michelangelo melihat Daud di dalam hal itu tersebut. Hal yang sama dalam kehidupan kita.
Orang mungkin tidak melihat apa-apa di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan melihat sesuatu di dalam kehidupan kita, dan Dia mampu membentuk kita sesuai dengan gambaran yang Dia miliki bagi kita, yaitu gambaran Kristus, supaya kita menjadi sama seperti Kristus, agar orang lain tidak lagi melihat kita setelah Tuhan membentuk kita, tapi orang lain melihat Kristus di dalam kita. Kristus yang lebih terlihat. Biarlah Dia yang semakin bertambah dan kita yang semakin berkurang. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa inilah manfaat ketika kami berada di dalam Kau. Bukan hanya hidup kami didamaikan, bukan saja kami berada di dalam lokasi yang strategis di dalam anugerah-Mu, bukan saja kami memiliki pengharapan yang kuat, tetapi kehidupan kami pun dirubahkan. Kami tidak lagi menjadi orang yang sama, tapi kami menjadi orang yang sama seperti Kristus karena Engkau yang mengubah kami. Bantu kami Tuhan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Berikan kami kacamata yang baru agar kami dapat melihat rancangan Tuhan, maksud Tuhan di tengah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap jemaat-Mu. Bagi mereka yang penuh dengan ketakutan pada saat ini, biarlah Tuhan hari ini Kau berikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit pada saat ini, biarlah Engkau berikan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang sedang dalam kesedihan, Kau berikan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. You have a nice weekend. Amin.